Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Hari ini alur cerita film yang bakal Neng bahas berjudul The Boy. Tapi sebelumnya Neng mohon supportnya ya untuk mendukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Greta yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah. Ia dijemput oleh supir pribadi keluarga Hilscher. Di sana Greta akan bekerja sebagai babysitter. Supir itu mengatakan jika keluarga Hilscher sedang pergi sebentar dan meminta Greta untuk menunggunya di ruang tamu. Masuk ke dalam rumah, Greta sangat terkesan dengan rumah keluarga Hilscher yang seperti istana. Greta mendengar suara di atas loteng, ia pun memutuskan untuk pergi ke atas. Di sana ia melihat sebuah lukisan besar keluarga Hilscher. Lalu ia masuk ke dalam sebuah kamar tidur dan terdapat beberapa mainan anak kecil. Greta dikagetkan oleh kehadiran seorang pria bernama Malcolm. Ia pengantar barang sekaligus pemilik toko makanan. Di dalam percakapan terungkap jika Greta adalah orang Amerika dan ini perjalanan pertamanya ke Inggris. Nyonya Hilscher datang menemui Greta. Ia menanyakan di mana sepatunya. Lalu Greta kembali ke tempat semula. Ia menaruh sepatunya, namun sepatu itu sudah lenyap. Dengan terbata-bata, Nyonya Hilscher mengatakan jika itu adalah ulah Bram yang sedang bermain-main. Greta diperkenalkan dengan Tuan Hilscher, kemudian Greta pun diperkenalkan dengan Bram. Greta pun langsung tertawa karena Greta berpikir itu adalah sebuah lelucon. Namun Tuan dan Nyonya Hilscher begitu tersinggung, mereka diam memenangi Greta. Malcolm datang lalu menghampiri Bram. Ia berbicara kepada Bram layaknya Bram adalah seorang anak kecil. Malcolm pun meminta izin untuk pergi dari sana setelah selesai mengirim bahan makanan. Greta nampak sedikit kebingungan, lalu ia pun bersalaman dengan Bram dan berbicara kepadanya dengan lembut. Nyonya Hilscher memberitahu peraturan kepada Greta tentang cara mengurus Bram, seperti membangunkannya di pagi hari, memakaikan bajunya, juga mengajarkan Bram dan membaca buku untuknya. Setelah makan siang, Greta juga diberitahu tentang peraturan untuk tidak membuang sisa makanan keluar rumah dan makanan sisa tersebut harus dimasukkan ke dalam kulkas khusus. Tuan Hilscher juga memberitahu soal perangkap tikus yang harus selalu dibersihkan. Lalu Tuan Hilscher meyakinkan Greta kembali bahwa Bram benar-benar ada bersama mereka. Di kamar tidur Bram, Tuan dan Nyonya Hilscher berdoa bersama sebelum tidur. Greta yang berada di luar diminta Nyonya Hilscher untuk memberikan waktu khusus kepada mereka. Lalu mereka pun menutup serta mengunci pintunya. Greta menelpon saudarinya bernama Sandy. Greta menceritakan hal-hal janggal di rumah keluarga Hilscher. Sebenarnya Greta merasa tidak nyaman dan ingin berhenti saja. Namun Sandy meyakinkan Greta untuk tetap bekerja karena Greta membutuhkan uang. Di pagi hari Greta mendengar teriakan Nyonya Hilscher. Ketika mendatangi kamar Bram, kamar itu sudah dalam keadaan yang berantakan. Nyonya Hilscher pun sangat marah kepada Bram. Greta dikagetkan oleh Tuan Hilscher yang tiba-tiba datang. Tuan Hilscher memberikan jadwal dan semua peraturan yang harus Greta patuhi, karena Tuan dan Nyonya Hilscher harus pergi dalam waktu yang cukup lama. Tuan Hilscher mengatakan untuk selalu berbuat baik kepada Bram. Greta berjanji akan berbuat baik dan memperlakukan Bram seperti anaknya sendiri. Nyonya Hilscher memberikan Bram kepada Greta. Ia memeluk Greta dan Nyonya Hilscher membisikkan kata maaf, tanpa Greta tahu apa maksud dibalik itu semua. Masuk ke dalam rumah, Greta mendudukkan Bram di sebuah kursi. Greta mengatakan jika Bram sangat menakutinya. Greta pun menutup Bram dengan sehelai kain. Greta mulai mengeluarkan barang-barang miliknya. Handphonenya tidak bisa mendapatkan sinyal di sana. Greta pun memasukkannya ke dalam laci. Ketika Greta membersihkan botol dan gelas wine yang sudah ia minum, Greta melihat kain penutup Bram sudah jatuh di lantai. Greta yang kesal mengambil Bram,
ia melemparkannya dengan kasar ke kursi goyang dan mematikan lampu. Di malam hari hujan turun dengan deras. Greta terbangun dari tidurnya. Greta yang mendengar sebuah suara mendatangi arah suara tersebut. Ia memandangi lukisan keluarga Hilscher. Tiba-tiba tangan Bram mencekik leher Greta, tapi ternyata itu hanya mimpi buruk Greta. Ia pun terbangun dari tidurnya. Greta memandangi Bram dengan seksama. Terlihat Bram mengeluarkan air mata dari bola matanya. Namun itu hanya tetesan air dari atap yang bocor. Greta pun menaruh Bram di kasurnya dengan keadaan terlentang. Malcolm kembali datang ke rumah. Kali ini ia mengambil sisa-sisa makanan keluarga Hilscher. Greta yang penasaran ingin sekali tahu tentang cerita di balik boneka Bram. Malcolm mengajak Greta ke pusara Bram. Ia mengatakan ketika ulang tahun Bram yang ke-8 terjadi kebakaran, Bram tidak bisa keluar dari kejadian naas tersebut dan tidak lama kemudian boneka itu pun muncul. Greta yang sedang menelpon Sandy mengatakan jika ia akan pergi dengan Malcolm untuk berkeliling kota. Dengan tidak sengaja Greta melihat Bram terduduk di kasur. Padahal Greta menaruh Bram sebelumnya dalam keadaan terlentang. Greta yang merasa ketakutan langsung menutup pintunya. Ketika sedang mandi terlihat gaun serta kalung Greta ditarik oleh seseorang. Setelah mandi Greta tersadar jika gaun dan kalungnya sudah menghilang. Bukan itu saja, di kamar ternyata semua pakaian Greta sudah raib. Greta melihat tangga atap yang terbuka. Greta naik ke atas dan tiba-tiba pintu tangga tertutup dengan sendirinya. Ia terkunci di sana. Sementara Malcolm sudah datang untuk menjemput Greta. Greta berteriak-teriak dan memanggil Malcolm. Greta mencoba semua usaha untuk mendapatkan perhatian Malcolm, namun sia-sia. Malcolm yang sudah menunggu lama akhirnya meninggalkan tempat itu. Kemudian Greta dikejutkan dengan sesosok makhluk di loteng tersebut. Ia pun terjatuh dengan kepala membentur ke lantai hingga pingsan dan sadar di keesokan harinya. Greta menyadari yang ia lihat semalam hanyalah pakaian yang digantung. Greta menemukan album foto Bram sewaktu ia masih kecil, juga foto yang sama dengan lukisan di rumah. Pintu tangga terbuka dengan sendirinya. Akhirnya Greta pun bisa turun ke bawah. Saat kembali ke kamarnya, Greta menemukan pakaian-pakaiannya kembali. Greta menceritakan tentang kejadian aneh semalam di mana ia terjebak di loteng, sehingga ia tidak bisa pergi bersama Malcolm. Ketika bangun tidur, Greta melihat sepatunya yang dulu hilang sudah di luar kamar. Greta lalu mendatangi kamar Bram. Di sana Bram sudah terduduk di kasurnya dengan catatan jadwal di sampingnya, di mana Greta harus mengikuti peraturan tersebut. Greta yang begitu ketakutan pergi ke kamarnya dan mengunci dirinya di dalam sana. Telepon di kamar Greta terus berdering. Terdengar suara anak kecil memanggil nama Greta dan mengatakan mengapa Greta tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua Bram. Pintu kamar Greta diketuk. Juga terlihat bayangan orang yang sedang berlarian di belakang pintu. Perlahan-lahan Greta membuka pintunya dan ia melihat sandwich kesukaannya. Juga melihat Bram yang duduk manis di kasurnya. Greta memberanikan diri mendatangi Bram dan mengatakan apakah peraturan itu yang Bram inginkan. Nyonya dan Tuan Hilscher membuat surat untuk Bram. Kemudian mereka pergi ke sebuah danau. Mereka mengambil sebuah batu, memasukkannya ke dalam saku mereka. Lalu mereka berpegangan tangan dan menenggelamkan diri mereka ke dalam air danau. Sementara Greta sudah berubah 180 derajat. Ia memperlakukan Bram dengan sangat baik, layaknya anaknya sendiri. Keesokan harinya Malcolm datang ke rumah. Malcolm melihat perubahan yang terjadi kepada Greta. Malcolm membawa surat dari orang tua Bram. Greta menyuruh Malcolm untuk menaruhnya di sebuah mangkuk. Di dapur Malcolm mengajak Greta pergi kencan di malam hari. Tapi Greta menolaknya mentah-mentah. Malcolm yang sedikit kesal dengan penolakan Greta membuat gurauan kepada Bram. Lalu Malcolm pun pergi dari sana. Greta meminta Bram memakan buah yang ia sajikan. Lalu Greta mengatakan jika ada roh di rumah ini, tolong berikan tanda kepadanya. Greta menunggu dan tidak terjadi apa-apa. Greta pun mengucapkan kata-kata kasar. Ia mengambil buah tersebut dan membawanya ke tong sampah.
Ketika Greta berbalik, Bram sudah tidak berada di kursi tersebut. Ia sudah pindah ke tempat yang berbeda. Greta meminta Malcolm untuk datang. Greta berkata jika Bram itu hidup. Greta pun mendudukkan Bram di lantai dan diberi tanda di mana ia duduk dengan kapur. Malcolm merasa aneh dengan tingkah laku Greta. Ia tidak percaya begitu saja. Mereka pun kembali ke kamar Bram, namun Bram tidak bergerak sedikit pun. Greta meminta Bram untuk bergerak dan menunjukkan bahwa ia hidup kepada Malcolm. Mereka mencoba sekali lagi dengan meninggalkan Bram sendirian di kamar. Kali ini mereka mendengar suara langkah kaki. Greta segera membuka pintu di kamar Bram. Dan benar saja, Bram sudah tidak berada di sana. Ia sudah berpindah di balik pintu. Akhirnya Malcolm percaya dengan ucapan Greta. Di malam hari Greta berdoa sebelum Bram tidur. Lalu Greta datang ke kamarnya dan Malcolm berada di sana. Semua percakapan mereka terdengar hingga ke kamar Bram. Di lubang pintu terlihat seperti ada seseorang yang mengintip. Tiba-tiba mereka mendengar suara musik yang begitu kencang. Mereka menuju ruangan tersebut. Ternyata Bram sudah berada di sana. Malcolm mematikan musik dan Greta mengambil Bram kembali dengan lembut. Kemudian Malcolm menceritakan tentang seorang gadis kecil dari kota yang datang seminggu sekali untuk bermain dengan Bram bernama Emily. Di saat ulang tahunnya ia pergi keluar dan tidak pernah kembali. Mereka menemukan mayatnya di hutan dengan tengkorak yang telah hancur. Polisi meminta orang tua Bram jika Bram perlu diinterogasi. Namun pada saat polisi tiba, rumah keluarga Hilshire sudah terbakar. Orang tua Bram berhasil keluar, tetapi Bram terbakar di sana. Malcolm merasa rumah tersebut tidak aman untuk Greta tempati. Greta yang tidak peduli bersikukuh bahwa ia tidak mau meninggalkan tempat itu. Greta kembali ke loteng tersebut. Ia melihat-lihat foto kecil Bram dan Emily saat mereka berusia 8 tahun. Greta mendengar seseorang sedang bermain biliar dan mengira jika itu adalah Malcolm. Ternyata yang datang adalah mantan pacar Greta bernama Cole. Ia pernah meninggalkan Greta saat Greta hamil hingga Greta mengalami keguguran dan depresi. Cole yang melihat Bram menganggap Bram adalah sebuah lelucon konyol karena Greta menjaga boneka yang mati. Cole memaksa Greta untuk kembali kepadanya. Cole juga sudah mempersiapkan tiket penerbangan besok untuk mereka berdua agar segera pulang ke Amerika. Tiba-tiba Malcolm datang. Mereka pun berkenalan. Malcolm yang pernah diceritakan tentang Cole oleh Greta tidak mau jika Cole menyakiti Greta lagi seperti dulu. Lalu Malcolm pun pergi dari sana, meskipun Malcolm khawatir atas keselamatan Greta. Greta memberikan selimut dan bantal kepada Cole untuk tidur. Cole masih memaksa Greta untuk memaafkannya, namun Greta masih belum bisa memaafkan Cole. Meskipun begitu, Cole tidak peduli dan tidak akan membiarkan Greta pergi darinya. Cole menyuruh Greta untuk mengemasi barang-barangnya dan harus sudah siap di pagi hari. Di kasur, Greta mengatakan kepada Bram jika ia tidak akan meninggalkannya dan Greta membutuhkan bantuan dari Bram. Malcolm ternyata tidak meninggalkan Greta. Ia sengaja tidur di mobilnya. Cole yang sedang tertidur dibangunkan dengan tetesan darah di keningnya. Cole pun memanggil Greta dengan marah. Ia melihat bangkai tikus di tas bajunya. Cole memperlihatkan tulisan dengan darah di jendela dan menganggap Greta lah yang melakukannya. Greta mengambil Bram yang sudah berada di sana. Lalu Cole meminta Greta untuk menyerahkan Bram. Malcolm terbangun dan mendengar keributan di dalam rumah. Malcolm pun segera masuk ke dalam dan menyuruh Cole untuk segera pergi. Sekarang Cole menuduh jika Malcolm lah yang telah menulis tulisan di jendela kaca tersebut. Cole yang tersurut emosi akhirnya memecahkan kepala Bram yang terbuat dari keramik hingga pecah berkeping-keping. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang sangat keras serta suara pukulan di sebuah ruangan. Ketika Cole mencoba mencari arah suara di sebuah cermin besar, tiba-tiba cermin itu pun pecah hingga membuat tubuh Cole terpental cukup jauh. Ternyata di balik cermin tersebut terdapat sebuah ruangan rahasia. Lalu mereka mendengar suara anak kecil memanggil nama Greta. Kemudian seseorang datang dari ruangan rahasia itu dan ia adalah Bram.
Bram mulai menyerang Malcolm juga Cole. Bram yang begitu murka menusuk leher Cole dengan pecahan boneka Bram hingga ia meninggal. Greta mencoba menyelamatkan diri namun ia ditangkap oleh Bram. Lalu Malcolm memukul Bram dari belakang hingga terkapar. Bram yang kuat mengejar mereka hingga ke pintu kamar. Mereka mencoba kabur lewat sebuah lorong. Ternyata lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia di mana Bram tinggal selama ini. Di sana Greta melihat gaunnya yang hilang dan dipakaikan di sebuah boneka. Ia juga menemukan surat yang dikirim oleh orang tua Bram yang berisikan bahwa ayah dan ibu Bram tidak akan kembali dan gadis ini adalah milikmu sekarang untuk mencintai dan merawatmu. Bram datang dan mencoba menangkap mereka. Malcolm menyuruh Greta untuk pergi dari sana. Sementara Malcolm melawan Bram, namun Bram lebih kuat dari Malcolm sehingga Bram berhasil melumpuhkan Malcolm. Bram memanggil Greta dan memintanya untuk kembali. Greta berhasil membuka pintu itu. Ia segera berlari secepat mungkin. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia teringat akan Malcolm. Greta pun kembali ke rumah tersebut. Greta mengambil senjata di laci, kemudian menyembunyikannya. Ia mendatangi Bram lalu berkata dengan tenang jika ia kembali untuk Bram dan tidak akan meninggalkannya. Greta menyuruh Bram untuk tidur sekarang juga, dan Bram harus menuruti peraturannya. Bram pun mengikuti apa yang Greta perintahkan. Ia menaruh senjatanya dan segera berbaring di kasurnya. Bram meminta sebuah ciuman dari Greta. Greta menolaknya karena Bram sedang dihukum. Bram memegang tangan Greta dan memaksa Greta untuk tetap menciumnya. Akhirnya Greta mencium Bram, dan pada saat yang bersamaan ia menusuk Bram menggunakan senjata yang ia sembunyikan. Bram pun marah dan ia melempar tubuh Greta ke udara, lalu mencekik Greta dengan kuat. Greta pun mendorong kembali senjata yang menancap di tubuh Bram hingga Bram terjatuh. Greta berhasil membawa Malcolm ke dalam mobil dan keluar dari tempat itu. Mereka berdua selamat dari monster Bram yang menakutkan. Di dalam ruangan rahasia, Bram ternyata masih hidup. Ia menyatukan pecahan-pecahan wajah boneka Bram kembali. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng pamit dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.